Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarla Fiantika dengan NIM 2008006 dari kelas 2D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang. Di sini saya akan memaparkan hasil esai yang telah saya buat, yaitu yang berjudul 3G Hologram sebagai RO pada Industri 4.0. Sebelum membahas mengenai 3G hologram, saya akan membahas mengenai pendidikan. Nah, pendidikan adalah sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketentuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Akan tetapi, dalam bahasa Latin, pendidikan disebut dengan educatum. Nah, secara terminologi adalah proses pengembangan atau kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Mas Wedan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan, maka seorang anak akan mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, maka akan tercapai tujuan dari pendidikan tersebut, yaitu sebagai salah satu wadah dalam pembentukan karakter bangsa, dan juga sekolah merupakan lokasi penting bagi para nation builder. Nah, karena pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi yang saat ini terjadi, itu mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang diawali dari komputer telah merambah ke masyarakat. Guru dan siswa memiliki tuntunan memanfaatkan segala jenis fasilitas belajar mengajar berbasis teknologi, dan pemanfaatan ini berguna untuk penyesuaian karakteristik belajar dalam menghadapi industri 4.0. Pengembangan teknologi ini juga menyebabkan kebutuhan akan inovasi media pembelajaran yang dikembangkan menjadi semakin meningkat pesat. Perkembangan dunia pendidikan saat ini disebut dengan inovasi teknologi sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem pendidikan yang selaras dengan era teknologi canggih. Kompleksitas teknologi meringankan kemampuan siswa untuk memahami dan mengerti isi dan inti pelajaran. Inovasi media pembelajaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi diantaranya adalah 3G hologram. Apa sih itu hologram? Hologram merupakan sebuah teknologi yang frekuensi berkas cahaya merefleksikan bentuk fisik objek dan menjadikan sebuah gambar virtual 3 dimensi. Lalu gambar ini nantinya akan dipresentasikan ke dunia nyata melalui sebuah rekaman. Menurut Neliti, hologram merupakan catatan 3 dimensi dari intervensi positif gelombang cahaya laser yang mempunyai kelebihan yang mampu menyimpan informasi yang di dalamnya memuat objek-objek 3 dimensi, tidak hanya objek-objek yang biasa terdapat di foto atau gambar pada umumnya. Hal ini disebabkan prinsip kerja hologram tidak sesederhana lensa fotografi. Hologram menggunakan prinsip-prinsip difraksi dan interferensi yang merupakan bagian dari fenomena gelombang. Saat ini, untuk mengetahui mengenai benda-benda langit hanyalah dapat dipelajari melalui buku katalog tata surya, ensiklopedia, video biasa, dan buku tata surya yang ada, di mana hanya terdapat berupa gambar 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dari satu sisi saja pada gambar benda-benda langit. Tapi dengan adanya teknologi hologram yang dapat mengubah cara kita melihat dalam bentuk animasi 3 dimensi berdasarkan video benda-benda langit.
Selanjutnya adalah hologram merupakan teknologi yang terbentuk dari perpaduan cahaya yang tersebar pada suatu objek sehingga muncul tampilan tiga dimensi, kemudian membentuk suatu gambar pemandangan atau adegan. Dapat dijelaskan juga bahwa hologram adalah produk dari teknologi holografi terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik yang bertindak sebagai gudang informasi optik yang kemudian akan membentuk suatu gambar, pemandangan, atau adegan. Hologram juga merupakan jelmaan dari gudang informasi yang mutakhir yang juga memiliki kelebihan mampu menyimpan 34 informasi yang di dalamnya membuat objek-objek tiga dimensi. Nah, ilmu yang digunakan untuk membuat hologram adalah holografi. Holografi sendiri adalah metode menghasilkan tiga dimensi citra objek, yaitu tiga dimensi yang tinggi, lebar, dan kedalaman. Gambar itu membawa ke kehidupan yang disebut sebagai hologram, dari kata Yunani yang berarti gambaran keseluruhan tidak seperti gambar dua dimensi. Hologram memungkinkan seseorang untuk melihat sekitar dan belakang subjek. Selain itu, ada juga yang disebut dengan holographic interferometry, yaitu aplikasi dari teknologi holografi yang memungkinkan kita untuk membuat replika atau tiruan visual suatu benda, beserta efeknya. Nah, dengan teknik ini, objek akan mengalami dua kali pencahayaan, sehingga visualisasi suatu benda dapat bervariasi. Ada juga yang disebut dengan holographic optical element atau HOI, yaitu salah satu jenis dari elemen optis difraktif. HOI dapat mengganti suatu sistem optik dengan komponen optik ganda seperti lensa, kaca, dan prisma. Ini juga sangat bermanfaat bila terjadi ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan komponen optik suatu benda. Dan yang terakhir ada juga yang disebut dengan holographic memory, yaitu perkembangan teknologi holografi turut merambah ke sistem penyimpanan data. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan media penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar. Media-media penyimpanan yang mengadopsi prinsip-prinsip holografis. Pencetus nama teknologi ini adalah Denis Gabor, yaitu seorang fisikawan asal Hungaria. Pada tahun 1947, teknologi ini terus dikembangkan untuk menjadi teknologi modern. Ada pula karakteristik unik yang hanya dimiliki oleh teknologi hologram. Yang pertama, cahaya. Cahaya akan sampai ke lensa mata pengamat yang berasal dari gambar yang direkonstruksi dari sebuah hologram yang sama apabila berasal dari objek aslinya. Seseorang dapat melihat gambar hologram, dapat melihat kedalaman, paralaks, dan melihat berbagai perspektif berbeda seperti yang ada pada skema pemandangan yang sebenarnya. Yang kedua, hologram yang berasal dari suatu objek yang sudah menyebar mampu direkonstruksi melalui bagian-bagian mikro dari teknologi hologram. Jika sebuah hologram pecah berkeping-keping, masing-masing bagian dapat digunakan untuk mereproduksi lagi keseluruhan gambar. Walaupun penyusutan dari ukuran hologram dapat menyebabkan penurunan perspektif dari gambar, resolusi, dan tingkat kecerahan dari gambar tersebut. Yang ketiga, teknologi hologram mampu direkonstruksi menjadi dua jenis gambar, yakni menjadi gambar yang tampak nyata atau yang disebut dengan pseudoskopik dan gambar tidak nyata atau maya atau yang disebut dengan ortoskopik. Yang keempat, teknologi hologram tabung mampu memunculkan objek yang berasal dari 360 derajat sudut pandangan. Yang kelima, teknologi hologram adalah mampu menyimpan lebih banyak gambar independen dalam satu fotografi yang sama, yang semua mampu dilihat secara bersamaan.
Gambar ini adalah bentuk proyeksi cahaya pada piramida hologram. Nah, dalam gambar ini terdapat mirror 1, mirror 2, mirror 3, dan mirror 4. Mirror 1 ia memantulkan cahaya kepada mirror 2, begitu juga dipantulkan lagi kepada mirror 3, lalu dipantulkan kepada mirror 4, selanjutnya ditampilkan dalam bentuk hologram. Yang akan dibahas selanjutnya adalah hologram 3D smartphone. Kenapa sih disebut dengan hologram 3D smartphone? Karena ini adalah suatu teknik teknologi yang mampu memantulkan dan merefleksikan cahaya supaya gambar atau video yang ditampilkan pada layar smartphone mampu ditampilkan dari prototipe-nya dan mampu dilihat dari berbagai sudut agar seolah tampak nyata. Ibarat pantulan ilusi 3 dimensi yang dapat ditampilkan dengan layar smartphone. Teknologi ini sangat sederhana dan mampu dibuat oleh siapa saja. Dan juga, hologram 3D smartphone dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak. Dan ini adalah salah satu bentuk contoh hologram 3D smartphone yang dibuat oleh seorang mahasiswa untuk atau digunakan sebagai media pembelajaran dan diperlihatkan kepada anak-anak. Setiap teknologi atau produk pasti memiliki keuntungan dan kerugian. Berikut ini adalah keuntungan dan kerugian dari teknologi hologram. Yang pertama, faktor kejutan. Hologram memiliki faktor kejutan yang unik. Saat ini, sebagian besar tidak berinteraksi dengan hologram seperti yang mereka lakukan dengan periklanan tradisional dan media sosial pemasaran. Hologram adalah sesuatu yang baru dan unik yang menarik bagi yang melihatnya. Yang kedua, pengalaman baru. Hologram adalah bentuk pemasaran berdasarkan pengalaman. Hologram memungkinkan pengguna merasakan sifat 3D-nya dan mengamati penampilannya yang dinamis. Yang ketiga, lebih berkesan. Hologram dalam pemasaran dan hologram secara umum sangat berkesan karena kualitasnya yang realistis. Kualitas hologram yang mudah diingat menghadirkan manfaat yang mudah dibagikan, baik itu di media sosial atau dalam pesan langsung. Hologram melekat di benak yang melihatnya dan memaksa mereka untuk membagikannya dengan orang lain. Yang keempat, personalisasi. Hologram memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang dipersonalisasikan bagi yang melihatnya. Ini akan mendukung pengguna untuk menggulir dengan menghadapkan dan membuat produk yang dipilih dalam 3D. Yang kelima yaitu tampilan 3D hologram mewakili bentuk aslinya. Dan ini juga memberikan simulasi real terhadap materi pembelajaran. Yang terakhir, media hologram merupakan teknologi pembelajaran baru sehingga dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk selalu ingin tahu. Selain kelebihan yang sudah disebutkan, tentu ada kerugian dari teknologi hologram, yaitu yang pertama, teknologi hologram interaktif atau imersif adalah beban komputasi yang terlibat. Hologram perhitungan tradisional tidak dapat diskalakan ke cloud, titik masif yang terlibat dalam menghasilkan gambar yang bergerak dan berubah dalam waktu nyata. Peneliti telah mengembangkan algoritma Fast Fourier Transform berbasis panel LCOS dan menerapkan metode tambahan untuk mendorong kemungkinan munculnya. Sederhananya, layar LCOS memiliki satu set lubang yang dilewati cahaya, memungkinkan sistem mengontrol pola interferensi untuk menghasilkan gambar resolusi tingkat dalam warna penuh. Yang kedua, pasar untuk perangkat HMD-AR sejauh ini terbatas, karena tantangan faktor yang seperti besar, meningkatkan mata dan panas berlebih setelah yang lama. Pendekatan AR holografik baru membantu menghilangkan hambatan ini, memperlancar jalan untuk adopsi konsumen massal.
C. Komunikasi cenderung berjalan satu arah, karena kita tidak dapat bertanya dan berinteraksi dengan objek dalam hologram. D. Membutuhkan alat-alat pendukung teknologi. Dan yang terakhir, teknologi hologram memerlukan integrasi multimedia yang lengkap dan cenderung sedikit rumit. Nah, selanjutnya ini ada beberapa bentuk hologram. Yang pertama ini, gambar yang pertama adalah hologram yang biasa kita lihat. Lalu pada gambar selanjutnya adalah hologram dalam bentuk VR. Dan gambar yang ketiga adalah siswa sedang melihat bagaimana cara kerja hologram. Nah, dengan demikian, perkembangan teknologi, maka banyak aplikasi pembelajaran online berbasis Android yang dapat digunakan dan diunduh oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran. Salah satu media asesmen digital dalam pembelajaran yang dapat dimanfaatkan adalah hologram 3D. Yang dapat memberikan manfaat dalam pembelajaran, karena media ini menarik dan dapat memotivasi secara kerja otak dan oleh manajemen waktu. Teknologi adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Pada saat ini, hampir setiap aspek kehidupan bergantung pada teknologi, salah satunya ranah pendidikan. Bidang pendidikan harus selalu berdampingan dengan teknologi agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Dengan melakukan inovasi, hal tersebut mampu kita capai. Inovasi teknologi dalam media pembelajaran diantaranya adalah hologram 3D. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.